Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PSAK 102 akuntansi murabahah. Materi yang pertama yaitu definisi murabahah dan istilah-istilah lainnya dalam PSAK 102. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Untuk istilah-istilah lainnya dalam PSAK 102, yang pertama biaya perolehan, yang kedua biaya perolehan tunai, yang ketiga biaya real, yang keempat diskon murabahah, yang kelima nilai wajar, yang keenam pendapatan murabahah, yang ketujuh persediaan murabahah, yang kedelapan potongan murabahah, dan yang kesembilan uang muka atau hamis jidyah. Untuk penjelasannya bisa dilihat dalam PPT yang ada di belakang. Untuk materi yang kedua yaitu ada jenis murabahah dan alur transaksinya. Jenis murabahah dibedakan menjadi dua, yang pertama berdasarkan pesanan dan yang kedua tanpa pesanan. Untuk yang berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli, bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya, dan dalam murabahah, pesanan tidak mengikat pembeli dapat membatalkan pesanannya. Untuk yang tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang meskipun belum ada pesanan dari pembeli atau stok barang. Untuk alur transaksinya bisa dilihat dalam PPT yang ada di belakang. Karakteristik transaksi murabahah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Maksud dari pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan, yaitu harga dalam akad. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan kepada pembeli. Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka potongan tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, baik dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lain. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya real yang dikeluarkan penjual. Jika uang muka lebih kecil dari biaya real yang dikeluarkan penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli. Lalu, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan, maka penjual berhak mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad yang diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Penjual boleh memberikan potongan saat terjadi pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang kontra akun piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontra akun utang murabahah. Yang selanjutnya, pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan aset murabahah, B. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, C. Untuk murabahah tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikasi unsur pembiayaan dan risiko terkait kepemilikan persediaan, D. Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah,
Tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan murabahah. F. Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah. Dan G. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan. G. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya, pembeli mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada A. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. B. Jangka waktu murabahah tangguh. Dan C. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Baik, materi selanjutnya yakni tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah. Yang pertama ada dari sisi akuntansi penjual. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diakur pada biaya perolehan. Kemudian pengukuran persediaan murabahah itu dibagi menjadi dua, yakni murabahah pesanan mengikat dan kemudian yang kedua murabahah pesanan tidak mengikat. Kemudian selanjutnya diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai yang pertama liabilitas kepada pembeli apabila diskon tersebut merupakan hak pembeli. Kemudian penghasilan periode berjalan apabila diskon tersebut merupakan hak penjual. Kemudian pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Pendapatan murabahah terdiri atas margin yang diakui sebagai margin murabahah. Kemudian pendapatan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Kemudian selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh yang lebih dari 1 tahun. Adapun yang kedua, ini ada dari sisi akuntansi pembeli. Yang pertama, liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan. Kemudian biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada yang pertama, harga beli ditambah biaya transaksi apabila murabahah itu dilakukan secara tunai. Kemudian yang kedua, biaya perolehan tunai jika melalui murabahah yang tangguh. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad. Kemudian diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ada rukun dari transaksi murabahah, yaitu ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek yang diakadkan, yaitu barang yang dijual belikan dan harga. Yang terakhir, ada akad atau sigot, yaitu adanya serah terima. Kemudian adanya syarat dalam transaksi murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu cakap hukum, sukarela atau ridho, tidak dalam keadaan dipaksa. Yang kedua, ada objek yang diperjualbelikan, yaitu tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang. Kedua, bermanfaat. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Kemudian yang ketiga, ada akad atau zigot, yaitu harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa yang berakad. Antara ijab kabul harus selaras baik dari spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Yang ketiga, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. Yang terakhir, tidak membatasi waktu. Nah, pada slide terakhir ini adalah contoh ilustrasi dari akad murabahah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.